Ini daftarnya. Jadi di dalam daftar aku sudah menambahkan beberapa lagu lama dengan lagu yang baru di sini. Aku akan mengawalinya dengan lagu Happy Love. Walaupun aku tidak percaya orang selamanya bahagia dalam cinta mereka. Tapi lagu ini terkenal, entah kenapa bisa begitu. Lagu berikutnya adalah Munda Crazy Pierre Milesi. Sepertinya tidak cocok, tapi ada logika di baliknya. Maknanya dalam sekali. Kita semua tahu cinta membuat seseorang jadi malas dan tidak ingin melakukan apa-apa. Dia tidak mau keluar rumah, dia suka berada di dalam rumah saja, iya kan? Lagu ketiga, Ratuku Jagai Terra Nautila. Aku tahu kau pasti menganggapnya picisan, bukan? Ini bukan picisan, tapi ini sangat romantis. Maknanya juga dalam. Kau tahu apa makna di dalam lagu ini kan? Akan kujelaskan. Kita semua tahu bahwa orang yang jatuh cinta itu tidak bisa tidur. Jadi menurutku, orang yang banyak tidur sebaiknya jatuh cinta saja. Karena itu membuat mereka kurang tidur. Aduh, dia bahkan tidak tersenyum. Apalagi yang harus kulakukan ya? Ada lagu yang lain lagi, tapi raut wajahmu menunjukkan sebaliknya. Jadi aku berhenti jelaskan. Kali ini aku akan mencoba sesuatu yang berbeda. Kali ini aku akan bernyanyi sambil menari di atas panggung. Ya, menari, betul. Acaranya tinggal 2 hari lagi kan? Tapi aku belum melatih tarianku. Aku harus latihan, tapi aku tidak punya teman latihan di sini. Tapi ada seseorang. Kau mau membantuku untuk latihan menari di sini? Aku tidak mau menari. Kenapa tidak? Ayo, kita hanya latihan saja sebentar. Aku tahu apa yang sudah kau lihat. Kenapa aku harus terus mengingat hal yang sama? Kenapa aku bisa lupa bahwa dia bukan lagi si Fuki? Aku tahu kau tidak menganggapku seperti yang dulu lagi. Itulah sebabnya kau berusaha menjauhi aku. Tapi ada sesuatu yang membuatmu dekat denganku. Entah kenapa ada sesuatu yang membuatku dekat padanya. Hanya beberapa hari lagi. Setelah itu dia akan jauh dariku untuk selama-lamanya. Bagaimana? Entah apa kita akan bersama lagi setelah besok. Tapi aku harus bisa memastikan bahwa tidak ada lagi yang bisa menipumu. Bahkan kalau aku harus terpisah darimu demi menyelamatkanmu agar tidak tertipu, aku rela melakukannya. Bagiku, hidupmu jauh lebih penting daripada kebahagiaanku. Pragya, Pragya, Pragya. Aku mau tidur, aku masih ngantuk. Pragya, bukankah sudah kukatakan? Tano, nanti saja aku mau tidur. Lancang sekali, ia tidur di bantal kesukaan Abi. Jangan keterlaluan. Kau yang tidak tahu bagaimana harus bersikap. Kenapa kau tidur dengan bantal ini jika kau tahu ini bantal kesukaan Abi? Kita berdua tahu bahwa ini adalah bantal kesukaan Abi. Tapi aku tertidur. Kalau mengantuk, orang sering tidak peduli dengan hal seperti itu. Aku juga tidak peduli. Ya sudah, kalau begitu, jangan pernah gunakan bantalnya kalau kau sedang mengantuk. Kau mengerti? Abi saja menjauhimu. Memangnya kau pikir siapa dirimu bisa menyuruh untuk memakai bantal yang mana? Aku ini calon istrinya Abi. Kalau begitu tanyakan saja pada Abi yang tetap tidur di kamarku walaupun dia berusaha menjauhkan diri dariku. Dengar ya, kau yang dengar.
Kaulah yang sudah menggangguku pagi-pagi seperti ini. Jadi jangan ngomel. Mau apa kau kesini? Aku ingin bicarakan sesuatu denganmu dan ini sangat penting. Membicarakan apa lagi? Jangan buang waktuku karena masih banyak yang harus aku siapkan untuk konser besok. Aku kemari untuk bicarakan konsernya. Untuk apa kau membicarakan tentang konsernya denganku? Oh tidak. Jangan sampai kau memintaku untuk naik ke atas panggung sebagai model ya. Dengar baik-baik ya. Abi menolak untuk tampil di konser itu. Aku sudah berusaha meyakinkannya, tapi tidak berhasil. Makanya aku datang kemari untuk bertanya, bagaimana kau bisa melaksanakan konser tanpa Abi? Kau sudah lama bersama dengan Abi, tapi tetap tidak bisa mengendalikan Abi. Apa yang akan kalian lakukan saat menikah nanti? Apa sebenarnya maksudmu, Pragya? Aku sudah tahu. Dia tidak pernah mendengarkan semua saranmu. Tapi aku tidak tahu kalau dia tidak memberitahu apa saja keputusannya padamu. Aku sudah membujuknya untuk mengadakan konser dan dia setuju. Kau sudah membujuknya? Bagaimana caranya? Itu masalah pribadi. Aku tidak bisa menceritakannya padamu. Ya sudah, baiklah. Konser ini akan tetap dilaksanakan dan kau akan tetap membantuku menangkap si pemeras itu, ya kan? Entahlah, aku belum memikirkannya. Apa kau pikir aku masih punya waktu untuk memikirkan masalahmu? Aku akan berusaha membawanya ke sana agar kau bisa menemukannya. Tapi setelah itu, jangan ganggu aku lagi ya. Jangan minta bantuan apapun padaku, karena aku tidak mau ada gangguan darimu selama konser berlangsung. Baiklah, baiklah. Setelah pemeras itu ditangkap, aku akan menjauhimu. Kau tenang saja. Pergilah dari sini, karena aku masih banyak urusan soal konser. Oke, di mana Abi? Dia pasti di ruang musik. Dia masih harus latihan, kan? Aku harus menemui Nikhil dan bicarakan semua dengannya. Karena aku tidak punya waktu lagi. Jadi, dia tidur di sini rupanya. Aku akan berikan pelajaran karena sudah mendengarkan Pragya, bukannya aku. Abi, Abi bangun. Abi bangun. Syukurlah kau membangunkanku. Karena Pragya tidur di kamarku semalam. Aku tidak ingin mengganggunya, jadi aku latihan di sini. Aku sama sekali tidak sadar kapan aku jatuh tertidur. Kau tidak ingin mengganggunya. Apa kau pernah bersikap baik seperti itu padaku? Aku tidak tidur satu kamar denganmu, jadi kau tidak terganggu. Jangan bercanda. Katakan tentang latihan yang kau maksudkan itu, Abi. Apa kau akan melaksanakan konser? Apa kau tidak tahu? Hari ini kan hari konserku. Ini adalah konser yang besar sekali, luar biasa. Tidak ada yang pernah menyaksikan konser semegah ini sebelumnya. Aku sedang berlatih untuk konser. Aku sangat bersemangat. Iya, kau pantas bersemangat. Karena Pragya yang memujukmu untuk tetap melaksanakan konser. Apa? Benar kan? Ini adalah konser yang sama yang sudah kau tolak sebelumnya. Saat aku memintamu mengadakan konser, kau malah bicara kasar padaku. Kau malah marah dan menyuruhku untuk diam. Tapi saat Pragya yang memintamu melakukannya, kau langsung setuju. Tanu, kau jangan marah. Hei, santai saja. Dia menyombongkan diri di depanku, tapi kau memintaku untuk santai. Kenapa kau marah-marah, Tanu? Bukannya mendengarkanku, tapi suamiku malah menuruti kata-kata dari wanita lain. Bukankah itu membuatku marah? Aku bertanya padamu untuk yang terakhir kalinya, Abi. Kenapa kau melantur pagi-pagi begini, Tanu? Aku melakukan semua ini untukmu. Untukku? Tentu saja. Benarkah kau akan mengumumkan pernikahan kita saat di konsermu? Aku sangat mencintaimu, Abi. Kau yang terbaik, kau yang terbaik. Aku juga ingin mendengar itu dari para penonton dan penggemarku. Jika aku ingin mendengar pujian dari mereka, aku harus segera naik ke panggung, bersiap-siap dan menampilkan konser yang akan terus dikenang mereka. Aku harus pergi untuk bersiap sekarang, kau juga harus bersiap. Ini akan menjadi konser yang paling penting dalam hidupku. Astaga, aku harus pergi untuk menemui Nikhil. Dia pasti sudah menungguku. Git, seorang gadis lugu yang selalu ceria, dipaksa menikah dengan pria terpelajar yang menyimpan rahasia besar. Git, mulai besok jam 1.15 siang di ANTV. Pergi kemana dia? Baru saja ada di sini, tapi mendadak. Bagaimana caranya menghadapi dia? Baiklah, aku akan bersiap. Aku tidak boleh stres hari ini.
Aku harus bahagia dan tampil prima dalam konserku yang megah ini. Aku tidak punya lagi kemeja yang bagus. Semuanya sudah dipakai. Ini bukan isi lemari seorang penyanyi rock. Ini lebih mirip kios pakaian pinggir jalan. Semua ini gara-gara si wanita jahat itu. Jika aku tidak minta sesuatu, bukan berarti aku tidak membutuhkannya. Dan seharusnya dia bisa mengajakku berbelanja sesekali saja. Hari ini aku akan mengenakan kemeja putih keberuntunganku. Astaga, bagaimana dia bisa masuk? Mungkin aku lupa mengunci pintunya. Di mana kemeja putihku ya? Ketemu. Bagus. Sekarang aku baru mirip bintang rock, tampan dalam kaos keberuntunganku. Dan kaos ini membuat suasana hatiku lebih baik. Kalau aku keluar, dia akan tahu aku di sini. Nanti dia pasti akan memarahiku. Aku harus pergi dengan diam-diam. Ya ampun, ponselku ada di atas meja. Tanu bisa saja menelponku. Konser hari ini pasti akan menggemparkan. Dia tidak menyangka bahwa dia akan mendapatkan kejutan besar. Pasti sangat menyenangkan. Aku tahu apa alasannya di balik kebahagiaanmu itu. Tapi aku tidak akan membiarkanmu tenggelam dalam kebahagiaan yang terlalu lama. Kau akan menggunakan mikrofon hanya untuk bernyanyi. Tidak akan kubiarkan kau membuat pengumuman. Aku akan bertanya pada nenek apa sudah membuat rencana untuk mengatasinya. Sedang apa kau di sini? Kau tidak malu melihat seorang pria berganti pakaiannya? Yang kau maksud itu siapa? Aku bicara tentang diriku sendiri. Untuk apa aku melihatmu? Aku sedang ganti pakaian. Aku tidak tahu kalau kau ada di sini juga. Hei, dengar ya, aku yang ganti pakaian, bukan kau. Aku tahu ya, kau itu selalu menatapku. Aku bukan seperti penggemarmu yang aneh-aneh. Aku tidak menggila jika melihatmu. Kau tidak perlu berbohong. Jangan bertele-tele lagi, langsung saja pada intinya. Apa kau merekamku, ha? Kau membuat pesan singkat bergambar agar kau bisa memerasku nanti begitu? Apa maksudmu? Kau tidak malu sudah menuduhku Untuk seperti itu? apa aku malu? Kau yang buat pesan singkat Untuk bergambar. apa aku buat pesan singkat bergambar? Kau sudah berkali-kali ganti pakaian di depanku. Apa kau menungguku berganti pakaian lagi, ha? Hah? Tunggu sebentar ya. Kau tahu aku sedang ganti pakaian. Itu artinya kau sudah melihatku, bukan? Tapi tadi kau katakan kau tidak sadar bahwa aku ada di sini. Tidak, aku sudah bilang kan bahwa aku juga tidak sadar kalau kau masuk ke kamar ini. Tapi seharusnya kau katakan ketika kau menyadarinya. Tapi tidak, kau pasti merekamku dan membuat pesan singkat bergambar. Ayo cepat, berikan ponselnya. Aku mau menghapusnya sekarang. Ayo cepat, berikan. Kau bilang aku buat pesan singkat. Ini ponselku, periksa saja sendiri. Periksa baterainya, sinyalnya, periksa saja semuanya. Aku tidak membuat apapun. Ponselmu terkunci. Kata sandinya. Dia tidak akan memberikan kata sandinya. Aku merasa lebih baik bicara denganmu secara langsung daripada aku bicara lewat telepon. Tindakanmu sudah benar. Tapi yang aku tidak mengerti, kenapa Pragya mau membantumu? Apa untungnya dia membantumu? Dia kan musuhmu, tapi mendadak dia ingin membantumu. Tidak. Dia tidak membantuku. Dia itu sangat egois. Dia hanya peduli dengan konser dan juga uangnya. Dia tidak mau membantuku, Nikhil. Akulah yang harus membujuknya. Aku memberikan alasan yang tepat bahwa ada kemungkinan kalau pemeras itu akan mengubah foto-fotoku. Dan jika foto itu sampai bocor, maka aku yang akan kena malu. Dan Abi juga akan terkena malu. Dan masalah ini pasti akan mempengaruhi karirnya. Pragya tidak mau mengambil resiko sebesar itu. Aku rasa dia tidak tahu bagaimana rahasiaku. Dia hanya peduli dengan keuntungan yang akan dia peroleh. Prioritasnya adalah memastikan konser ini laris. Kemudian dia mungkin mau membantuku menangkap si pemeras itu. Aku rasa dia tidak mempermainkan aku sekarang ini. Sudahlah Nikhil, apa yang kau pikirkan? Kadang-kadang orang jahat pun akhirnya melakukan sesuatu yang baik, kan? Nikhil, kita harus manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Hari ini kita harus mengakhiri masalah si pemeras ini. Baiklah, kau benar juga. Kita harus mengambil risiko itu. Karena saat ini kita tidak punya pilihan lain. Itulah maksudku.
Ini kesempatan terakhir kita dan harapan terakhir kita. Baik, sebaiknya sekarang kau bersiap. Kita harus datang ke konser dengan persiapan yang matang. Kalau memang rencana ini gagal, maka anak buahku sudah siap di tengah penonton. Kalau ada masalah, mereka akan membereskannya. Tapi, Tanu, tempat itu akan ramai dengan penonton. Pasti sulit mengenali orang-orang kita, jadi kau harus berhati-hati. Jangan melakukan hal di luar rencana kita. Untuk apa aku harus hati-hati? Sesekali kau harus berpikir dengan baik. Kau hanya memberi perintah dan menanti hasilnya. Jangan dekati aku selama konser itu berlangsung. Aku akan menemuimu jika memang kau membutuhkanku saat itu. Bagaimana? Semoga kau bisa melakukan itu. Baiklah. Aku tidak tertarik bersama denganmu. Aku hanya ingin bersama dengan Abi. Karena aku menanti pengumuman itu darinya, maka itu akan jadi hari yang paling dikenang. Dan ini juga akan menjadi hari yang paling dikenang oleh Pragya seumur hidupnya. Kami sudah selesaikan hampir semuanya. Pencahayaan, jalan keluar, jalan masuk, parkir, keamanan, musik, dan semuanya sudah siap. Hampir semuanya sudah beres. Ya, kami sudah melakukan semua sesuai dengan perintahmu. Kali ini rencana kita tidak akan gagal. Kak Pragya, Akas bekerja lebih keras daripada kami berdua. Dia sudah memastikan kamera dipasang di setiap sudut lokasi. Dia juga memilih lokasinya dengan tepat. Bahkan Kak Pragya, dia menyelesaikan tugasnya dengan cepat sehingga kami masih punya waktu untuk memeriksa semuanya sekali lagi. Apa yang kau pikirkan? Semua persiapan sudah selesai. Kenapa kau masih khawatir? Nenek, aku berpikir kita semua sudah bersiap-siap, tapi kita lupa kalau Tanu dan kekasihnya pasti akan lebih waspada dan berhati-hati. Mereka berusaha memastikan tidak akan tertangkap, dan aku yakin mereka pasti berusaha menghindari tempat-tempat yang ada kameranya. Bagaimana kalau mereka membatalkan rencana dan tidak datang ke konser ketika mereka menyadari bahwa keamanannya sangat ketat? Kak Pragya, itulah sebabnya kau harus membuat dia yakin agar kau tahu rencana mereka dengan alasan kau pura-pura membantunya. Maka kita bisa mengubah rencana kita sesuai dengan perubahan mereka. Maksudmu? Maksudku, Tanu dan kekasihnya mungkin awalnya akan ragu padamu. Bahkan mereka mungkin tidak melakukan apa yang sudah kau minta, Kak Pragya. Mereka mungkin malah memintamu melakukan apa yang mereka inginkan. Dan kau harus melakukan apa yang mereka minta. Kalau kau pura-pura membantu mereka, kau bisa saja tahu rencana mereka dan memberitahu kami, supaya kami bisa mengubah rencana kita di saat terakhir. Selain mengungkap kejahatan Tanu, masih ada satu hal yang kukhawatirkan. Entah bagaimana aku harus bisa mencegahnya, supaya dia tidak mengumumkan pernikahannya dengan Tanu. Tapi bagaimana caranya? Alia? Alia! Ya, astaga Tanu, kau membuatku terkejut. Aku membuatmu terkejut? Kau yang membuat aku takut. Kau ini kenapa, ha? Lihat matamu itu. Kenapa kau tidur di kursi? Apa kau memakai obat-obatan karena kau sedang depresi? Diamlah Tanu. Aku mengatakannya karena aku melihatmu sangat kacau. Katakan apakah kau berhasil atau tidak. Kau sudah mendapatkan daftar acara konser atau belum? Bersabarlah. Ini, semua keterangan mengenai konsernya ada di dalam dokumen ini. Luar biasa Tanu. Kau sudah sangat membantuku. Terima kasih banyak. Tidak perlu berterima kasih. Katakan saja, apa rencana yang sedang kau buat? Aku masih belum tahu kenapa kau sangat tertarik dengan konser ini. Apa yang akan kau lakukan dengan semua keterangan ini? Aku akan menggunakan semua yang ada di dalam dokumen ini untuk menghancurkan Abhishek Prem Mehra. Aku akan hancurkan konsernya. Dia itu sangat angkuh. Dia ingin kembali ke dunia hiburan dengan konser ini. Tapi aku akan merusak segalanya. Tolong jangan lakukan itu. Setidaknya jangan sekarang. Aku tidak keberatan kau melakukan itu nanti, tapi jangan Apakah sekarang. sudah tidak waras, Tanu? Sejak aku dijebloskan ke dalam penjara, aku menantikan kesempatan untuk bisa menghancurkannya. Dan sekarang kesempatan itu telah tiba. Tapi kau ingin melepaskannya. Menunggu apa lagi? Apa yang kau nantikan, Tanu? Dengarkan aku sebentar ya. Untuk apa aku mendengarkanmu? Lebih baik kau yang mendengarkan aku. Aku akan menghancurkan dia. Aku tidak peduli. Aku akan tetap melaksanakannya. Alia, Abi akan mengumumkan pernikahan kami di konsernya nanti. Dia akan memberitahu para penggemar bahwa Pragya menentang pernikahan kami. Makanya penggemar Abi pasti akan melakukan protes padanya. Mereka akan menekan Pragya untuk mengizinkan agar kami bisa menikah. Alia,
Pragya akan mengalami kekalahan besar dalam konser ini. Dia akan keluar dari hidup kita selamanya. Aku mohon Alia, jangan kacaukan konser ini. Aku tidak peduli dengan kekalahan Pragya, Tanu. Yang aku pedulikan hanya kemenanganku ini. Itulah sebabnya aku akan menghancurkan konser ini. Aku mohon Alia, tolong biarkan konser ini terlaksana. Kau bisa balaskan dendamnya lain waktu, karena ini saat yang tepat untuk pernikahanku. Dengar Alia, konser ini sangat penting untukku, jadi ini harus terlaksana. Baiklah, dengar-dengar ya. Kalau begitu, biarkan Abi membuat pengumuman lebih dulu, dan setelah itu terserah kau ingin melakukan apa. Tapi tolong tunggu sampai setelah pengumumannya. Baiklah, baik. Beritahu calon suamimu untuk membuat pengumuman segera, karena aku sudah tidak mampu lagi berdiam diri terlalu lama. Aku datang sebelum yang lain tiba. Aku tidak akan mulai dengan hanya kau di sini. Di mana yang lain? Mereka sedang menuju kemari. Ini hari yang sangat baik. Hari ini kita akan mengadakan pemujaan bersama setelah sekian lama. Akas dan Raj tidak terlihat. Lebih baik kalau mereka juga ada di sini. Raj sedang pergi karena dia ada rapat. Akas dan Roni sangat sibuk dengan persiapan konser. Nenek, aku juga mau ke sana. Atau kita lakukan pemujaan dulu, setelah itu baru aku akan pergi. Kita tunggu Abi dulu. Kita mengadakan sembahyang ini khusus untuknya. Hei, Nikhil. Salam, Nek. Apa kabar? Salam. Kau datang tepat pada waktunya. Ayo ikut dengan kami untuk arti. Sepertinya ini arti yang istimewa karena dihadiri seluruh Ya, keluarga. begini Nikhil, arti ini diadakan oleh nenek khusus untuk konser Abi. Kalau begitu kau ikut saja dalam arti ini. Setelah itu kau bisa membantuku dengan persiapan konser. Tunggu, aku tidak mengerti. Konser apa? Konser Abi tentunya. Konser? Wow, dengan senang hati pasti kubantu. Aku belum melihat Abi. Lihatlah, itu dia datang. Hei Nikhil. Hei Abi, apa kabar? Baik. Bagus. Ayo, kita mulai saja artinya. Oh Dewa, kau selalu mendahulukan kebaikan daripada kejahatan. Kenapa Dewa membuat Pragya menghadapi kesulitan-kesulitan ini? Dan hari ini tolonglah bantu dia, agar dia bisa membuktikan bahwa Tanu salah dan dialah yang benar. Abi, kemarilah dan lakukan ritual arti. Mintalah berkat dari Dewa. Maaf Nenek, Nenek kan sudah tahu. Aku tidak percaya padanya. Nenek mengadakan arti ini khusus untukmu, nak. Nenek, aku... Jika bukan untuk nenek, lakukanlah demi bayimu yang belum lahir. Nenek, aku hanya memiliki satu mimpi. Aku ingin menikah dengan Tanu. Dan aku ingin mewujudkannya. Aku tidak peduli jika ada yang mendukungku ataupun tidak. Aku juga hanya memiliki satu mimpi, yaitu mengungkap sifat Tanu yang sebenarnya. Aku tidak peduli kau menerimanya atau tidak. Kalau aku sampai gagal, maka aku akan pergi dari rumah ini untuk selamanya.
Ya Dewa, tolong bantu aku agar pemeras itu bisa tertangkap dan aku bisa hidup dengan tenang. Tanu? Kau tidak apa-apa, Tanu? Rachna, cepat ambilkan es. Abi, bagaimana penampilanku? Bagus. Semuanya sudah hadir ya. Apalagi yang kita tunggu? Ayo cepat masuk ke dalam mobil. Pragya belum tiba. Kita tunggu dia dulu. Dia yang akan memutuskan siapa yang duduk di sini. Jika tidak, dia bisa mempermasalahkan hal kecil dan merusak suasana. Tapi kenapa Pragya membuat kita menunggu? Kenapa dia belum keluar? Bahkan Rachna juga belum datang. Rachna tidak ikut dengan kita. Kenapa? Karena Bitu sedang tidak sehat. Kenapa dia butuh waktu lama untuk bersiap-siap? Ini kan konserku, bukan konsernya. Dia merusak suasana hatiku. Karena aku harus menunggu dia untuk konserku sendiri. Maaf, aku terlambat. Kau ini apa sudah? Paman dan Bibi, kalian naik mobilku saja. Nenek, Tanu, dan Mitali akan naik di mobil lain. Abi, kau ikut denganku. Kenapa? Untuk apa aku ikut denganmu? Hah? Aku akan pergi bersama Tanu di mobilku. Ayo Tanu. Aku bukan memintamu. Aku hanya memberitahumu, dan keputusanku adalah keputusan akhir. Aku memintamu untuk duduk di mobilku. Kau tidak bisa memaksaku, mengerti? Aku atasanmu. Aku bisa berbuat sesukaku. Begitu ya? Maka pergilah. Kau saja yang tampil dalam konser. Kenapa kau memaksaku satu mobil denganmu? Jangan keras kepala, ikuti saja dia. Itu bukan masalah besar kan? Turuti saja, jangan merusak suasana. Ayo cepat. Lagi pula, kenapa kau menolaknya? Aku sudah berinvestasi uang dalam konser ini. Aku bisa rugi nanti. Bukan aku yang bertanggung jawab. Aku tidak mau ikut denganmu. Ya terserah saja, apa maumu. Abi. Jangan bertengkar seperti anak-anak. Kalau kita tidak jadi konser, bagaimana caranya kita umumkan bahwa Pragya menentang pernikahan kita? Benar juga. Aku lupa ya. Aku harus ke konser. Aku ingin bergembira. Dia suka mengemudi. Jadi aku akan menerima ajakannya. Hah? Begitu lebih baik bukan? Hah? Aku siap laksanakan konser, tapi aku punya satu syarat. Syarat apa? Aku yang mengemudikan mobilnya. Kau tidak boleh mengemudi. Ya baiklah, kalau begitu aku tidak akan pergi. Baiklah. Kau boleh mengemudi karena kita sudah terlambat. Ayo kita berangkat. Kau tidak bisa berbuat apa-apa bukan? Kau suka petualangan? Maksudmu? Cepat masuk ke mobil. Hah? Untung saja Abi pergi bersama Pragya. Entah bagaimana caranya, aku harus bertemu dengan Nikhil. Apa semua persiapan sudah selesai? Jangan khawatir Purap, semuanya beres. Semua berjalan sesuai rencana. Di seluruh tempat ini ditempatkan banyak kamera CCTV. Dan para penjaga keamanan juga membaur dalam keramaian. Bagus sekali, kau melaksanakan tugas seperti yang aku harapkan. Kau tenang saja, aku jamin tidak ada seorang pun yang bisa meloloskan diri. Maksudku, aku tidak akan membiarkan orang masuk tanpa tiket. Roni, kami sudah mengerti apa maksudmu, tenanglah. Tuan, Nyonya Pragya belum sampai. Dia pasti sudah dalam perjalanan. Seharusnya dia sudah datang, para penggemarnya sudah menunggu. Tolong tangani dulu sampai dia tiba di sini ya. Baiklah.
Baik. Ada apa, Purap? Semuanya baik-baik saja? Ada yang tidak beres? Semuanya beres, tapi ada satu hal yang tertunda. Apa maksudmu? Ayo, ikut aku. Baiklah. Ayo. Astaga, Tanu. Sesekali kau harus datang tepat waktu. Apakah kau diundang ke pesta sehingga kau datang terlambat? Aku harus menunggumu setengah jam di sini. Nikhil, ayolah, santai saja. Kita harus fokus pada pemeras itu. Jangan bertengkar seperti ini. Kita jangan sampai membuat kesalahan lagi. Aku baik-baik saja, Tanu. Sebaiknya kau jangan gugup. Kau pasti tahu bahwa kau selalu mengacaukan rencanaku. Aku tahu, tapi aku sangat gugup. Aku juga merasa takut. Aku tidak tahu apakah rencana kita bisa berhasil. Kalau rencana ini gagal, semoga saja kita tidak mendapatkan kesulitan yang cukup berarti. Kalau memang kau ingin berhasil, lakukan perintahku. Bersabarlah. Aku sudah menyebarkan anak buahku di tengah keramaian. Jika ada masalah, mereka akan menanganinya. Tapi ingat, jangan bertindak sampai kita mendapatkan petunjuk tentang pemeras itu dari Pragya. Kau mengerti? Iya, kau benar. Mungkin aku harus menelpon Pragya dan bertanya padanya apakah dia sudah bicara dengan si pemeras Ini itu. lagi. Sudah aku bilang agar kau bersabar. Biarkan Pragya sampai di sana lebih dulu. Baiklah, dia sudah berangkat naik mobil bersama dengan Abi. Dia tidak akan bicara denganku di depan Abi. Aku hampir lupa dengan Alia. Aku juga harus mengawasinya. Bagaimana kalau dia mengacaukan konser sebelum Abi membuat pengumuman itu? Tidak, aku harus mengawasinya dengan hati-hati. Di mana dia? Apa yang kau pikirkan? Aku ingin menelpon Alia dan mencari tahu di mana dia sekarang. Git, seorang gadis lugu yang selalu ceria, dipaksa menikah dengan pria terpelajar yang menyimpan rahasia besar. Git, mulai besok jam 1.15 siang di ANTV. Orang menganggap pertanda sial jika seekor kucing menyeberangi jalan. Aku juga menganggap dia pertanda sial bagiku. Bahkan telepon darinya membuatku sial. Dia terus menggangguku dengan masalahnya, sedangkan aku tidak boleh gagal. Walaupun aku sudah sampai di sini, aku harus tetap waspada. Aku bahkan harus bersembunyi dari keluargaku. Alia? Kecurigaan Raj benar. Alia kemari bukan untuk menikmati pertunjukan. Ada yang tidak beres. Kalau begitu, aku akan bertanya untuk apa dia kemari. Akas, kejutan sekali. Bagaimana kabarmu? Kau sedang apa di sini, Alia? Aku yakin kau kemari bukan untuk menikmati pertunjukan atau mendekatkan diri dengan keluargamu lagi, kan? Ya, itu benar. Aku kesini bukan untuk menjalin ikatan dengan siapapun atau untuk menikmati konsernya Abi. Aku datang ke sini karena alasan pribadi. Alasan pribadi? Begitu ya? Aku ingin menemui sponsornya. Aku sudah lama berusaha untuk menemuinya, tapi mereka sangat sibuk. Jadi, aku ingin menemui mereka di sini. Mereka tidak bisa meluangkan waktu. Tapi jika kau seperti yang lain dan memiliki masalah denganku yang ingin melanjutkan hidupku dan keberatan jika aku ada di sini, maka aku akan pergi. Tidak apa-apa. Kau bisa tetap di sini, tapi jangan mendekati panggung. Aku akan bicara pada sponsor dan manajer. Dan aku akan meminta mereka untuk menemui dirimu. Terima kasih banyak, Akas. Kau benar-benar membantuku. Kau tahu, aku berhutang budi padamu. Aku sangat berterima kasih karena kau sudah sangat membantuku. Terima kasih banyak. Sama-sama. Kami tidak akan pernah sampai ke konser kalau dia mengemudi dengan pelan. Dan rencanaku untuk menjebak Tanu akan gagal. Ada apa? Kau tidak menikmatinya ya? Tidak. Aku bisa menikmatinya. Tapi penggemarmu pasti marah padamu. Kau harus bersama mereka. Tapi masalahnya, kau mengemudi sangat lamban. Seperti seekor siput. Apa kau sengaja melakukan ini untuk mengusikku?
Pelan-pelan asal selamat. Begitu. Kita bukan sedang balapan, kita akan ke konser. Sangat penting agar konser ini berhasil. Jadi sebaiknya kau tidak membuat para penggemarmu menjadi kesal. Sekarang kau malah membuat mereka marah. Tolong kemudikan lebih cepat. Jika tidak, para penggemarmu tidak sabar lagi dan kehilangan kendali. Ya, memang tidak menyenangkan jika penggemar kehilangan kendali, Pragya. Semua orang terkenal memiliki kebiasaan datang terlambat. Bukan hanya terlambat, tapi sangat terlambat. Bagaimana kalau penggemarmu kehilangan kendali dan membuat keributan? Maka kita akan kena masalah besar. Kehadiranmu sangat diharapkan agar mereka bisa melampiaskan rasa frustasi mereka kepadamu. Karena kau penyelenggara konser. Kenapa kau selalu saja mengolahku seperti ini? Sebaiknya kau serius untuk pertunjukanmu kali ini. Ini konser kembalimu ke dunia hiburan. Kalau begitu pulang saja. Apa? Tinggalkan semua itu, Pragya. Daftar lagu yang sudah kita putuskan. Aku kan hanya menyanyikan beberapa lagu dari daftar. Karena aku juga akan melakukan sesuatu yang lain. Apalagi rencanamu yang tidak aku ketahui. Ini kejutan yang sangat besar. Ini hanya akan membuatmu terkejut nanti. Tolong jangan mencari masalah. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Kalau tidak, para penggemarmu akan menertawakanmu. Pada akhir konser, semuanya akan menjadi jelas. Untuk itu, kita harus berada di konsernya. Aku tidak mengerti, biasanya kau selalu tiba 1 jam sebelum konser dimulai. Agar kau mengenali dan menguasai panggung. Kenapa sekarang mendadak berubah seperti ini? Apa penyebabnya? Kau dulu juga menggunakan kacamata, tapi sekarang tidak kan? Jika orang bisa mengubah karakternya, kenapa aku tidak bisa mengubah kebiasaanku? Iya, tapi aku... Jika kau ingin cepat sampai ke tempat konser, naik saja bajai. Hah? Kau bisa sampai lebih cepat. Aku akan tiba di sana sesukaku. Ini rencana terakhirku. Tapi kalau aku tidak sampai tepat waktu, bagaimana caranya aku melaksanakannya? Aku harus berbuat sesuatu. Terus saja mengemudi sesukamu. Kalau nenek bertanya kenapa aku tidak memberikan obatnya tepat waktu, maka kaulah yang harus menjawabnya. Obat nenek? Iya, obat nenek. Nenek menitipkan obat itu padaku. Semoga saja sakit nenek tidak kambuh. Kenapa kau tidak katakan dari tadi? Dengarkan baik-baik. Kita harus berpisah di sini. Kau jangan khawatir. Sudah berkali-kali bilang, tidak perlu khawatir. Dan jangan pernah mencari-cari aku. Jangan bicara padaku ataupun berani menatapku. Jika kau membutuhkanku, telepon saja aku. Atau kirim pesan singkat padaku. Ada begitu banyak kamera di sini. Aku tidak mau kita terlihat bersama-sama. Semoga kau mengerti. Bagaimana? Baik, sekarang pergilah. Tanu, syukurlah kau ada di sini. Aku mohon, tolonglah aku. Tolong kau pergi ke panggung. Penggemar Abi semakin tidak terkendali. Aku tidak tahu di mana Abi berada sekarang. Mereka berteriak-teriak mencarinya. Kau pergilah ke panggung dan bicara pada para penggemar. Cobalah untuk menghibur mereka sebentar. Mereka pasti akan tenang. Tidak ada yang bisa melakukannya selain dirimu. Hanya sampai Abi tiba di sini. Aku juga tidak mengerti kenapa Abi bisa lama sekali. Dengar. Nyonya Pragya sudah memintamu untuk berada di ruang hijau, jadi ikut denganku. Kenapa dia harus ikut denganmu? Dia harus pergi ke panggung. Dia akan ke panggung sampai Abi datang. Iya, tapi Nyonya Pragya sendiri yang menyuruhku untuk membawanya ke sana. Roni, untuk apa kita mengikuti perintahnya di sini? Hah? Apa kau lupa? Konser ini diadakan oleh dia. Jadi mau tidak mau, kau harus mengikuti perintahnya di sini. Apa kau sedang mengancamku? Tidak, aku tidak mengancammu. Aku hanya mengatakan kau sudah diberi perintah olehnya. Ya ampun, Roni. Pragya tidak bisa memerintah kita seenaknya saja, mengerti? Iya, tapi dia bisa membuat orang bernyanyi. Maksudku, Abi melakukan konser ini karena dia yang memintanya. Kau harus ikut denganku karena dia yang meminta. Tanu, begini saja. Kau saja yang putuskan apa yang mau kau lakukan. Sebaiknya kau pergi saja ke panggung, karena kau mencintai Abi kan? Yang lainnya terserah padamu. Pikirkan baik-baik. Jika kau menolak perintahnya, dia bisa marah padamu. Maafkan aku, Purap. Aku akan pergi untuk menemui Pragya. Baiklah, terserah kau saja. Ayo. Mari. Selamat datang Tuan Abi. Selamat datang Nyonya. Aku sayang kalian semua. Terima kasih. Maaf Tuan, tapi kami sangat kesal denganmu kali ini. Kau tidak pernah terlambat datang ke konsermu.
Tapi kenapa kali ini kau datang terlambat? Begini, aku terlambat gara-gara atasanku. Aku sudah mengemudi dengan sangat cepat kemari, tapi dia memintaku mengemudi pelan-pelan. Katanya pelan-pelan asal selamat. Kita harus mengikuti perintah atasan, bukan? Kemudian dia mengatakan seorang bintang selalu terlambat datang dalam acara itu. Dan itu baik untuk reputasi mereka. Seperti yang kau tahu, alasan itu selalu benar, ya kan? Selamat datang, Bu. Selamat datang. Permisi. Abi! Abi! Tadi itu apa? Itu sambutan yang megah. Kau selalu menyiksaku, kan? Jadi, kupikir aku harus memberi kejutanmu juga. Jadi, terus buka matamu. Kau akan mendapatkan kejutan kapan saja. Hal itu mungkin sesuatu yang tidak akan kau duga. Karena aku murah hati, maka aku masih memberimu kesempatan. Ceraikan aku. Dan kau bisa menghindari malapetaka. Ini adalah pilihanmu. Saatnya untuk beraksi. Tidak, Pragya. Jangan takut. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Fokus pada tujuanmu. Iya, Purap. Aku sudah sampai. Kau di mana? Iya, baiklah. Bagaimana, Purap? Semuanya sudah siap? Semuanya sudah siap sesuai dengan rencanamu, Kak Pragya. Bagaimana dengan Tanu? Apa dia di sini bersama seseorang atau menemui seseorang? Dia datang sendirian, dan dia selalu sendirian sampai sekarang. Dia juga tidak menghubungi siapapun. Seperti katamu, aku memintanya ke ruang hijau sesuai dengan permintaanmu. Kau sudah periksa kameranya? Maksudku, mungkin dia sudah menemui kekasihnya, tapi ternyata kameranya ada yang mati. Kami sudah periksa semuanya, Kak. Kamera-kamera menyala di semua tempat. Iya, bagus sekali. Dia bisa siapa saja, kan? Mungkin dia di sini dengan menyamar. Kita harus lebih waspada. Dia bisa saja berada di sekitar sini, tapi kita tidak mengenalinya. Jangan khawatir, kami yang akan menanganinya. Kali ini kekasih Tanu tidak akan bisa lolos. Bahkan, aku ingin menunjukkan sesuatu padamu lebih dulu. Aku yakin kau pasti menyukainya. Ayo, ikut denganku. Baiklah, ayo Purap. Purap, kenapa kau bawa aku ke ruang monitor? Kak Pragya, ikut saja denganku. Kau akan segera tahu. Kau tidak mengerti, Purap. Setelah konser dimulai, aku tidak bisa memeriksa apa-apa lagi. Kak Pragya. Ibu? Purap, kenapa kau bawa ibu ke sini? Apa ibu baik-baik saja? Kakak, tenanglah. Aku yang membawa ibu kemari. Dan ibu akan membantu kita dalam misi kita hari ini. Bagaimana ibu bisa membantu kita, Purap? Coba lihat keadaan ibu. Kak Pragya, kau bisa melihat layarnya, kan? Semua tampilan tentang apa yang terjadi di luar sana bisa dilihat dari sini. Hanya ibu yang pernah melihat kekasih Tanu, maka kami membawanya kemari. Dia bisa berada di mana saja, Kak. Tapi kalau ibu melihatnya, dia bisa memberi tanda bahwa dia sudah melihat kekasihnya Tanu. Dia bisa memberi tanda. Purap, itu ide yang sangat bagus. Sekarang aku semakin yakin kita pasti akan bisa menemukan orang yang selama ini sudah kita cari. Dan aku juga yakin misi kita kali ini pasti tidak akan gagal lagi. Ibu, aku membutuhkan restu dari ibu. Tapi ternyata ibu hadir di sini untuk membantuku. Aku meminta ibu untuk mendampingiku. Dan ibu rela jauh-jauh datang ke sini untuk mendampingiku. Ibu tidak tahu betapa leganya aku sekarang karena ibu ada di sini. Aku semakin yakin aku bisa mencapai tujuanku ini, Bu. Karena siapapun orang itu, aku yakin sekali ibu pasti bisa mengenalinya. Siapapun yang melakukan ini pada ibu akan tertangkap hari ini. Dan setelah kami menemukan orang itu, semua pasti baik-baik saja. Nenek, hari ini semuanya akan terlaksana. Benar, semua akan terlaksana. Kau sudah berusaha keras untuk meraih tujuanmu. Kau sudah berusaha yang terbaik. Dan pada akhirnya, kerja kerasmu itu akan terbayar. Dewa telah menjadi saksi dalam pernikahanmu. Maka Dewa akan menyelamatkan pernikahanmu dan juga ibumu. Kau tidak perlu khawatir.
semua akan baik-baik saja. Dengan pertolongan dari dewa. Kak Pragya, sebaiknya kau periksa apakah Abi sudah siap atau belum. Para penonton semakin riuh, sebaiknya kita pergi dan memeriksanya. Roni, tolong jaga nenek dan ibu, kami akan segera kembali. Jangan khawatir, aku akan menjaganya. Ibu, aku akan kembali. Ayo. Nenek, silakan. Ayo. Baiklah. Selamat malam semuanya. Ucapannya bukan untukmu. Hei, dan kau, siapa namamu? Namaku Asin. Ashin? Apa kau pernah merias wajahku sebelumnya? Belum, ini pertama kalinya. Oh, begitu. Jadi bagaimana? Aku agak gugup, tapi aku juga sangat senang. Aku suka rambutmu yang panjang itu. Terima kasih. Sangat cocok. Aku juga pernah berambut panjang dulu, tapi aku mengguntingnya jadi pendek. Harus kuakui, kau cukup tampan juga. Kau bisa menjadi aktor atau model. Apa yang kau lakukan? Media dan penonton sudah lama menunggumu, tapi kau malah membuang waktu. Tidak apa-apa, biarkan saja mereka menunggu. Kenapa kau belum juga bersiap? Cepat bereskan riasannya. Itulah yang sedang kulakukan. Ya, siapkan semuanya dan periksa juga keamanan. Aku akan membawanya ke sana sebentar lagi. Baiklah, kau harus bersiap-siap, Abi. Tuan, silakan duduk. Hei, kenapa terburu-buru? Kau akan naik panggung. Kau harus naik ke atas panggung. Aku tidak mau lakukan apa-apa dengan terburu-buru. Jika terburu-buru, maka tidak ada yang beres. Itu juga merusak suasana hati. Bukankah begitu? Oh, luar biasa. Menyenangkan sekali. Tuan, bukankah ini sudah terlambat? Para penggemar menunggumu untuk... Mereka adalah penggemarku. Aku bisa menangani mereka. Aku akan melakukan tugasku. Kau laksanakan saja tugasmu pelan-pelan. Aku juga akan pelan-pelan. Aku hanya... Mengingatkan aku begitu? Dengar, aku tidak terima saran atau perintah dari orang lain. Kau mengerti? Jadi aku akan melakukannya sesuai keinginanku. Dia benar. Dia selalu berbuat seenaknya. Lakukan saja apa katanya. Lihatlah, bahkan dia juga setuju kan? Jadi jangan khawatir, tenanglah. Kau santai saja, tidak usah buru-buru. Abi, kau sedang apa? Ada apa ini? Kenapa dia belum bersiap? Film Mummy Returns. Ayo lepaskan. Tenang saja. Ini wajahku. Urap, biarkan saja. Ini pertunjukannya, biar dia bersiap sesukanya. Lagi pula keamanan pasti berjaga di luar, kan? Suruh dia masuk, aku ada tugas penting untuknya. Akan kupanggilkan. Kenapa kau memanggil keamanan? Hah? Kau akan segera tahu alasannya. Oh iya Pak, tolong ya. Ambilkan 30-40 kg tomat busuk dan telur. Kenapa kau membutuhkan telur dan tomat sebanyak itu? Iya, ambilkan saja. Lalu bagikan tomat busuk dan telurnya pada para penonton. Bayar saja seseorang dan suruh dia menggunakan tomat dan telur itu untuk menyambut sang artis jika pertunjukan tidak dimulai tepat pada waktunya. Kemudian bagikan juga sepatu atau sandal. Jika tidak, suruh saja para penonton menggunakan sepatu atau sandal yang mereka kenakan. Kita akan ganti rugi mereka nanti. Aku juga ingin semua fotonya dimuat di surat kabar di halaman 3, mengerti? Baik, akan aku lakukan. Santai saja. Saatnya pertunjukan akan dimulai. Menurutmu itu lucu? Para penggemarku menunggu di luar, tapi kau malah cekikikan di sini. Ada apa? Pragya, kenapa kau pekerjakan dia? Dia ini penata rias artis ataukah pelawak? Aku memuji penampilannya sedikit, sekarang dia mengira dirinya keren. Ayo tertawa. Cepat kerja. Kak Pragya, tolong batalkan rencana tomat dan telur itu. Kita semua yang akan terhina nanti. Sudahlah, aku sendiri yang akan memastikan dia naik panggung tepat waktu. Supaya Abi mengerti. Aku sudah memberikan perintah. Semoga sukses. Ya ampun, kenapa mulainya lama sekali ya? Kenapa sampai sekarang Abi belum juga naik ke panggung? Dia juga belum pernah terlambat kan? Mungkin pertunjukannya dibatalkan. Bagaimana mungkin mereka batalkan? Kita kan sudah beli tiketnya. Keamanan di sini sangat ketat. Aku harus mendekati panggung untuk menciptakan kekacauan. Jika sudah kacau, maka pertunjukannya akan berantakan.
Di sini juga ada penjaga. Keamanan konser Abi tidak pernah seketat ini sebelumnya. Kenapa hari ini dijaga dengan ketat? Dengar ya, kalian harus berjaga dengan baik di sini. Ini adalah tempat penting. Jangan sampai sembarangan orang bisa masuk. Dan ingat, jangan membuat kesalahan. Sedang apa Akas di sini? Semoga dia tidak curiga padaku. Tidak apa-apa, kau boleh tetap di sini. Tapi jauhilah panggung. Betapapun ketatnya penjagaan, aku tidak akan mundur. Aku akan melakukan tugasku. Aku akan merusak peralatan audio. Jika pengeras suaranya rusak, tidak akan ada pertunjukan. Para penonton sudah tidak sabar lagi. Jika ada masalah, maka mereka akan kehilangan kesabaran. Aku tidak perlu berbuat apa-apa lagi. Para penonton yang akan membereskannya. Tapi bagaimana caranya merusak pengeras suara? Di sini ramai sekali. Banyak sekali penjaga di mana-mana. Jika ada keluargaku yang memergokiku, rencanaku bisa gagal. Dia pikir dirinya itu siapa? Aku sudah lama menunggu di sini. Aku tidak mau menurut padanya hanya karena dia sudah membantuku. Dia bahkan tidak mengangkat teleponku. Sudah cukup. Aku pergi saja dari sini. Kapan kau datang kemari? Ku dengar kau memuji-muji diriku. Aku tidak ingin memaksamu menuruti perkataanku. Kau bebas pergi kemana saja dan kapan saja. Maafkan aku. Untuk apa kau minta maaf? Kau ini tidak punya sopan santun. Aku bersedia membantumu walaupun sibuk dengan konser. Tapi yang kau lakukan adalah kau malah menjelek-jelekan aku. Kau tidak punya rasa terima kasih. Aku sudah minta maaf padamu. Apalagi yang kau inginkan? Aku merasa khawatir sejak pagi ini. Dan kau malah membuat aku menunggu. Orang akan bicara melantur jika sedang stres. Apa yang mengusik pikiranmu? Sudah aku bilang. Pemeras itu punya bukti melawanku. Kalau dia mengungkapkan semuanya, aku tidak bisa lagi menghadapi publik. Memangnya apa yang kau lakukan sehingga dia memiliki bukti-buktinya? Bukankah sudah kukatakan, pemeras itu mungkin memiliki fotoku yang sudah banyak editannya. Kadang-kadang orang kehilangan nama baik walaupun dia tidak melakukan kesalahan. Baiklah, aku mengerti. Aku tidak tertarik untuk tahu apa yang kau lakukan atau buktinya apa. Aku membantumu hanya demi nama baik Abi dan juga agar aku tidak menderita kerugian kelak. Apa dia menelponmu, Pragya? Apa dia mengatakan tempat dan waktunya? Tidak, dia belum menelpon. Aku akan beritahu jika dia menelponku. Kenapa kau sangat khawatir? Apa dia meninggalkan pesan? Tidak. Apa kau tidak lihat aku sedang mengurus sebuah konser besar? Pertunjukan belum dimulai, sedangkan aku malah di sini bersamamu. Pragya, mungkin ini telepon darinya. Ayo cepat angkat. Mungkin ini telepon darinya. Nomornya tidak terdaftar. Halo? Kau sudah menyiapkan uangnya? Ya. Aku sampai ke tempat konser 30 menit lagi. Kita bertemu di mana? Telepon aku setelah kau sampai di sini. Baiklah. Dia bilang apa? Dia akan tiba dalam 30 menit. Kau ingin bertemu dia di sini atau di tempat lain? Tidak, jangan di sini. Di sini terlalu ramai. Kenapa kau khawatir? Banyak orang di sini. Kalau memang ada sesuatu yang tidak beres, maka keamanan bisa membantumu. Iya, aku tahu, tapi agak beresiko jika bertemu di sini. Aku ingin menemuinya di tempat di mana orang tidak bisa melihat kami. Aku tidak mengerti sebenarnya apa yang sudah kau lakukan sehingga kau takut seperti ini. Lalu, di mana tasmu? Tas? Iya, di mana tasmu? Kau tidak bisa membuat kesepakatan tanpa uang itu, kan? Tunggu dulu. Kuharap kau tidak berencana meminta uang padaku di saat terakhir dan memaksaku untuk mencarikannya. Karena aku tidak akan memberikan uang sepeser pun padamu. Aku tidak akan meminta uang darimu. Aku sudah menyiapkan semua uangnya. Ada orang yang akan mengambilkan uang itu nanti. Aku tidak bisa membawa uang itu setiap saat. Siapapun yang datang dengan membawa uang, suruh dia kemari dalam waktu 30 menit. Sampai saat itu, jangan mengganggu aku. Aku masih punya banyak tugas. Bagaimana Roni? Kau melihat orang yang mencurigakan? Tidak. Apa kabar, Mumbai?
Aku juga merindukan kalian. Senang sekali bisa kembali. Maaf, aku terlambat. Tapi ini bukan salahku. Pihak penyelenggara yang bertanggung jawab untuk hal itu. Dia mengemudi lewat jalan yang lain untuk tiba di sini. Kemudian dia bekerja dengan sangat pelan. Ditambah lagi, dia menyembunyikan gitar kesayanganku. Katakan padaku, apa jadinya seorang rocker bernyanyi tanpa gitar kesayangannya? Sepertinya Bibi sudah mengenali orang itu. Bibi terlihat khawatir, matanya terbelalak. Nenek, aku akan segera kembali ya. Apa kau sudah kehilangan akal? Teriakanmu bisa membuat kita dalam masalah. Bagaimana aku tahu kalau kau mengenakan burka seperti ini? Kau juga tidak membawa papa nama? Kenapa kau lupa bahwa aku sedang mengandung? Aku harus bagaimana? Di sini sangat ramai dan kamera bertebaran di penjuru tempat. Bagaimana cara kau bersembunyi? Hah? Baiklah, tapi kenapa kau tidak mengangkat teleponku? Aku sudah melihatmu, jadi kita bicara langsung saja. Itulah sebabnya. Aku tidak mengangkat teleponku. Kau sudah bicara dengan Pragya? Hah? Apa pemeras itu mengatakan sesuatu? Iya, aku ada di sana saat orang itu menelpon Pragya. Pemeras itu akan segera tiba 30 menit lagi. Dia meminta untuk menyiapkan uangnya. Itu sebabnya aku mencarimu, Nikhil. Ada aku di sini. Katakan, di mana tempat pemeras itu akan menemuimu? Tempatnya masih belum ditentukan. Kata Pragya dia akan menentukan tempatnya setelah dia tiba di sini. Mungkin belakang panggung adalah tempat yang aman. Aku akan telepon dan memberitahu Pragya untuk memberitahu si pemeras itu agar menemuiku di belakang panggung Jangan saja. di sana. Aku sudah dapatkan tempat yang lebih baik. Di sana lebih aman, ya? Nikhil, kau tahu? Kau tidak perlu melakukan apapun. Kau mengubah rencana di saat terakhir dan itu menyebabkan masalah yang tidak perlu bagi kita. Karena kali ini aku tidak mau mengambil resiko apapun lagi. Kau dengar? Tanu, aku tidak akan mengubah rencana. Ini tidak berbahaya. Tolong turuti kata-kataku. Aku sudah memikirkannya. Ini rencana bagus. Dengarkan aku ya. Suruh Pragya memberitahu pemeras untuk datang ke dalam mobil van. Kau mengerti? Nah, sebelum dia tiba di sana,
kita akan pasangi kamera agar kita bisa melihat wajahnya sebelum kita menemui dia. Lebih beresiko untuk menemui dia tanpa melihat wajahnya lebih dulu. Apa kau mengerti? Iya, aku rasa kau benar. Kita harus tahu bagaimana wajahnya lebih dulu, kemudian kita temui dia setelah kita anggap aman. Itu rencananya. Baiklah, aku akan beritahu Pragya tentang rencana kita. Kali ini angkat teleponku. Tidak perlu membuat aku terkejut karena resikonya itu sangat berbahaya. Aku bisa saja kena serangan jantung dan kemudian aku bisa... Mana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Hatimu adalah milikku, sayang. Jadi tenanglah. Pergi dan temui Pragya sekarang. Sementara aku akan pasang kameranya. Sampai nanti. Ibu Aurora melihatnya. Tolong putar ulang lagi rekamannya. Semua ini wajah-wajah yang tidak kita kenal. Lalu siapa orangnya? Bagaimana kita bisa mengenalinya di antara orang banyak? Jangan khawatir, pasti bukan salah satu dari mereka, Kak. Ibu pasti bereaksi kalau memang ada di antara mereka. Tapi sepertinya ibu memang tidak melihat kekasih Tanu. Iya, tapi... Tanu menelpon. Iya, ada apa? Kau sudah putuskan tempat untuk menemui pemeras itu? Iya, aku menelpon untuk memberitahumu. Beritahu dia untuk menemuiku di mobil van. Aku akan temui dia di sana. Baiklah, akan kuberitahu dia kalau orang itu menelponku. Baiklah. Bagaimana? Urap, kau benar. Tanu menyuruhku mengatakan pada pemeras untuk bertemu di mobil van. Bagus sekali. Sudah ada kamera di dalam mobil van. Dengar, kita tunggu kekasih Tanu untuk masuk ke dalam mobil dulu. Nanti setelah itu, kita baru bisa mengetahui identitasnya. Kakak, kalian semua fokus pada layar lain, aku akan fokus pada tayangan dari kamera di dalam mobil. Nanti kita akan lihat apakah kita kali ini bisa mendapatkannya. Urap, itu orangnya. Aku akan pergi untuk memeriksanya. Mereka menuju ke mobil van. Tidak ada jalan lain lagi untuk menuju ke sana. Tapi kenapa Tanu tidak ke sini? Apa dia ke tempat lain? Mereka ada di luar. Nikhil? Apa tadi aku melihat Nikhil? Apa Nikhil orangnya? Tapi bagaimana mungkin Nikhil? Tidak. Mungkin itu hanya hayalanku saja. Dia adalah Sonali, satu-satunya cinta dalam hidupku. Aku cinta pada Sonali. Aku berjanji kelak akan menikahinya. Mana mungkin aku berjanji padanya kemudian aku menikahi Alia? Aku rasa itu bukan tindakan yang benar. Kenapa pintunya tidak bisa dibuka? Itu pasti, Tan. Dia selalu saja bingung. Entah apa yang akan ditanyakan. Aku akan buka pintunya setelah selesai memasang kamera. Hampir selesai. Sepertinya pintu ini dikunci dari dalam. Tiap mobil van itu ada pintu darurat. Kita masuk saja dari sana. Tidak, Roni. Hanya ini pintunya. Tapi kan pintunya terkunci.
Kita tidak perlu masuk, dia yang akan keluar. Atau kita dobrak saja pintunya. Ya, tidak seperti itu. Keamanan? Keamanan! Ya, ada apa, Pak? Sepertinya ada pencuri yang masuk ke dalam mobil van, dan aku butuh bantuanmu untuk membuka pintu ini. Ayo. Baik. Ada masalah di sini. Tolong ke sini. Pasang kameranya sudah beres. Sekarang akan kutanyakan apa maunya Tanu. Dia masih di sini atau sudah pergi ya? Cepat keluar! Ayo keluar! Buka pintunya! Buka pintunya! Ayo buka pintunya! Kau tidak akan bisa lolos. Ayo keluar! Cepat keluar, kalau tidak kami akan memaksa masuk. Buka pintunya, apa ada orang di dalam? Cepat buka pintunya, kalau tidak kami akan dobrak.